Shalom, selamat bertemu lagi di ibadah online GBI Ciujung 1 Agustus 2021. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Yang pertama, ibadah umum kita masih melakukan secara online melalui Facebook Group ataupun YouTube GBI Ciujung. Kemudian setelah ini saudara, setelah ibadah ini jam 10.30 ada ibadah ABI. Jadi mohon bantuan para orang tua untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah ABI melalui YouTube jam 10.30. Hari Senin tanggal 2 Agustus ada ibadah kaum pria yang dimulai jam 7.30 malam atau setengah 8 malam dengan aplikasi Zoom, dengan pembicaranya adalah Bapak Pendeta Muda David Elwanda. Hari Selasa saudara, hari Selasa tanggal 3 Agustus ada ibadah youth atau mereka punya sebutan ibadahnya Youth Meet dengan menggunakan aplikasi Google Meet dimulai jam 7 malam. Hari Rabu ada ibadah DMBI yang akan dimulai jam 7.30 malam menggunakan aplikasi Google Meet dan pembicaranya adalah Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak. Hari Kamisnya tanggal 5 Agustus ada doa puasa yang akan dimulai jam 7 malam menggunakan aplikasi Zoom. Ya. Nah, untuk persembahan, perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat saudara transfer ke nomor rekening gereja seperti yang tertera di layar. Kemudian saudara, untuk pengumpulan dana pembelian mixer digital sampai saat ini sudah terkumpul sebesar 7.975.000. Bagi saudara yang terbeban ingin untuk berpartisipasi, silakan melakukan transfer pada nomor rekening gereja yang tertera tadi. Nah, kita juga akan berdoa nanti di akhir ibadah untuk yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Ibu Liana Husin tanggal 4 Agustus, Ibu Hildayo tanggal 6 Agustus, dan Bapak Kiki Novandi tanggal 6 Agustus. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus buat pemeliharaanmu, penyertaanmu kepada kami, khususnya kepada jemaat Ciujung Bapa. Dalam kondisi pandemi ini Tuhan, kami rasakan, kami lihat, kami dengar Tuhan, penyertaanmu, perlindunganmu Tuhan, buat kami semua umat-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk yang melayani di bidang pujian, biar Engkau boleh mengurapi. Dan juga untuk kami Tuhan, jemaat-Mu, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Sidang kami, Kak John, yang akan membawakan firman-Mu, biar Engkau boleh mengurapi beliau dengan urapan yang khusus Bapa. Demikian juga Tuhan, setelah ini kami juga akan melakukan perjamuan kudus Tuhan, biar Engkau juga boleh memberkati kami. Tuhan, kami buka ibadah ini hanya dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, biar Engkau boleh pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Makasih Bapa, makasih Yesus, dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti ibadah online GBI Ciujung. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan beribadah pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa semua yang boleh kita alami, semua apa yang kita boleh nikmati pada pagi hari ini, itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur Dia masih mengizinkan kita untuk menaikkan pujian, ucapan syukur dan penyembahan kita kepada Dia. Bulan Agustus ini tema kita di GBI Ciujung adalah ladang sudah menguning. Dan biarlah kita menaikkan pujian ini merupakan ungkapan hati kita kepada Tuhan. Katakan, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba.
Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya, kan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Katakan tanda-tanda telah nyata, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Ini doa kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemurahan-Mu. Kami perlu belas kasihan-Mu Tuhan. Kami perlu Kau berikan kami keberanian untuk menyatakan kasih-Mu. Yang besar itu Tuhan, kasih-Mu nyata bagi kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doa.
ibadah ini Tuhan. Inilah doa kami Bapa, untuk Kau penuhi hati kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan belas kasihan-Mu Bapa. Seperti Engkau mengasihi jiwa-jiwa, demikianlah kami anak-anak-Mu juga mengasihi sama seperti Engkau ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami mau mulai ibadah kami, penuhi kami dengan kasih-Mu dan kemurahan-Mu Bapa. Sehingga ibadah ini sungguh-sungguh kami boleh merasakan berkat-Mu, merasakan kasih-Mu, merasakan kuasa-Mu menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita masuk ke gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita penuhi baitnya dengan sukacita kita, dengan nyanyian penuh kegembiraan kepada Dia. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk gerbangnya, nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian ini sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang
dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menjadi ungkapan hati kami Tuhan, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Engkau mengasihi jiwa-jiwa, ajar kami untuk juga mengasihi jiwa-jiwa Tuhan yang ada di sekitar kami. Karena itu kami perlu firman-Mu mengisi kehidupan kami. Kami perlu dan kami butuh firman-Mu Tuhan untuk membakar hati kami Tuhan, untuk memiliki belas kasihan sama seperti Engkau. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan hamba-Mu yang akan berbicara pada pagi hari ini. Urapi Bapa, sucikan dan kuduskan hamba-Mu Bapa, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga dapat meneguhkan kami, memberikan kami keberanian untuk menyatakan kebenaran-Mu bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih. Selamat bertemu kembali, selamat beribadah pada minggu pertama bulan Agustus. Ya, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Agustus. Dikit lagi September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi kita Natalan lagi Saudara. Sudah dekat sekali waktunya ya. Kalau kita boleh menyanyi, walaupun tadi sudah menyanyi ya, ada satu lagu yang menarik Saudara untuk kita bisa selalu ingat dan nyanyikan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kita ada sampai hari ini, melewati hari demi hari karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saya berdoa dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan, apapun keadaan kita, kalaupun dalam keadaan tidak baik, tetaplah bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu rencana Tuhan indah bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Jangan lupa GBIC, Gereja Bethel Indonesia Ciujung, GBIC, Grow Better in Christ. Tetap semangat. Kita bersukacita senantiasa, bersyukur selalu, bergembira selalu, karena Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan memasuki tema yang baru, minggu pertama bulan Agustus. Kalau kita lihat slide yang berikut, bahwa pokok bahasan kita untuk bulan Agustus adalah memberitakan Injil dan memuridkan. Itu pokok bahasan kita sepanjang bulan Agustus ini. Kemudian sub pokok bahasannya adalah kapan dan kepada siapa Injil harus diberitakan. Kapan dan kepada siapa Injil harus diberitakan. Kemudian tujuannya adalah melalui pokok bahasan ini diharapkan jemaat sepanjang bulan Agustus ini bisa menggunakan setiap kesempatan untuk memberitakan
tentang Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Itu adalah tujuan dari renungan sepanjang bulan Agustus ini. Dan kalimat temanya untuk bulan Agustus adalah ladang yang menguning. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mulai dengan renungan yang pertama di bulan Agustus ini. Saya mengambil judul renungan adalah dalam slide berikut, arti ladang sudah menguning. Ya, jadi mengawali pembahasan kita tentang ladang yang menguning, kita akan berbicara lebih dulu tentang artinya apa sih? Kalau dikatakan ladang yang menguning itu, kalau dikatakan ladang sudah menguning, itu artinya apa? Nah, itu yang akan kita bahas di minggu pertama ini, supaya minggu-minggu berikutnya kita semakin diperluas, diperdalam ya pemahaman kita tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan tema ini. Dan bahkan saya percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan seperti pada pokok bahasan bulan ini, yaitu memberitakan Injil dan memuridkan. Nah, baik, memasuki tema pertama ini, saya ingin mengajak kita membaca renungan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 34 dan 35. Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai 35 atau 34 dan 35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Ayat 35, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Saudara-saudara yang kekasih, petikan ayat yang saya bacakan pada hari ini adalah merupakan bagian dari sebuah cerita yang menarik dalam Injil Yohanes pasal 4, yaitu tentang perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di tepi sumur atau di perigi Yakub. Ya, di sana dikisahkan bahwa Yesus pada siang hari itu melewati daerah Samaria di perbatasan, ya. Dan kemudian Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Saya percaya perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini bukanlah kebetulan, tetapi Yesus punya rencana yang indah berkaitan dengan ayat yang kita baca tadi. Pandanglah sekelilingmu, lihatlah di sekelilingmu bahwa ladang itu sudah menguning dan siap untuk dituai, matang untuk dituai. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, penuaian harus dilakukan pada saat buahnya itu sudah matang. Kalau buahnya masih belum matang dituai, ya tentu tidak berguna. Ya, kalau misalnya buah belum matang udah dipetik, tentu tidak enak. Ya, tentu asam. Ya, kecuali ibu-ibu hamil memang pengennya mangga yang masih muda mungkin ya, yang asam-asam gitu ya. Tapi pada umumnya kita menyukai buah yang masak, ya, yang matang. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ini adalah cerita tentang bagaimana Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Dan akhirnya Yesus mengemukakan hal ini karena pada saat itu Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria sementara murid-muridnya pergi meninggalkan dia. Untuk apa? Untuk membeli makanan. Dan kemudian ketika mereka datang kembali kepada Yesus dan membawa roti yang mereka sudah beli, ternyata Yesus memberikan jawaban yang berbeda. Pada ayat 34 dikatakan, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Nah, dalam ayat-ayat ini atau kedua ayat ini kita belajar tentang arti ladang yang sudah menguning, yang dikatakan matang atau siap untuk dituai. Apa itu artinya? Nah, saudara-saudara, saya menemukan ada tiga arti, ya biasa, cukup 3 saja. 3 arti tentang ladang sudah menguning. Artinya apa itu? Ya, yang pertama kita melihat pada slide yang berikut adalah bahwa arti ladang sudah menguning itu berarti yang pertama adalah memahami hati Tuhan yang tidak menginginkan seorang pun binasa. Sekali lagi saya katakan, memahami hati Tuhan yang tidak menginginkan seorang pun binasa.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada gambar yang ada di sebelah kiri, ya, kita melihat Yesus tersalib. Siapakah yang tersalib itu? Yesus. Siapakah Yesus itu? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah yang menciptakan semesta alam. Allah yang berkuasa atas segalanya. Tetapi dia rela mau datang ke dalam dunia, bahkan sampai mati di kayu salib. Tujuannya apa, saudara? Bukankah enak di sorga? Di sorga Yesus menerima penyembahan, menerima pujian dari berlaksa-laksa malaikat. Mereka semua malaikat itu sujud menyembahnya di sorga. Tetapi dia tinggalkan kemuliaannya, datang ke dalam dunia. Untuk apa, saudara? Ya, betul. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena itu dia tinggalkan kemuliaannya, datang ke dalam dunia untuk menjadi penebus dosa umat manusia melalui kematiannya. Sebuah penjelmaan yang tidak menyenangkan, ya. Karena apa, saudara? Dia yang enak di sana, dia yang menerima pelayanan berlaksa-laksa malaikat, tetapi datang ke dunia ini dalam kehinaan. Bahkan kita melihat di sana penyaliban Yesus itu adalah merupakan penghukuman yang sangat kejam, dan itu dijatuhkan kepada penguasa alam semesta yang menciptakan langit dan bumi, diperlakukan seperti itu. Mengapa Yesus rela melakukan ini, saudara? Karena dia tidak ingin seorang pun binasa. Itu sebabnya dia rela tinggalkan kemuliaannya. Dia tinggalkan surga, singgasana tahta kemuliaannya, untuk datang ke dalam dunia. Karena dia tidak ingin seorang pun binasa. Nah, tadi saya sudah sempat singgung bahwa Tuhan Yesus berjalan melalui daerah Samaria. Dan Tuhan Yesus ketika melihat perempuan Samaria itu, saya percaya itu adalah waktu yang tepat. Dan kemudian Yesus berkata, "Tolong berikan aku minum." Sehingga perempuan itu berkata, mana mungkin, mana boleh orang Yahudi bergaul dengan orang Samaria. Karena pada waktu itu terjadi suatu skat, suatu pemisahan antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Orang Samaria dianggap sebagai orang yang berdosa, orang yang tersingkirkan, warga kelas 2 dari orang-orang Israel. Tapi orang Yahudi itu menganggap dirinya sebagai orang-orang yang hebat, yang bisa tetap mempertahankan tradisi keagamaannya dengan baik. Sehingga dia memandang rendah orang-orang Samaria. Tetapi saudara, saya percaya sekali lagi bahwa Tuhan Yesus datang ke tempat itu tidak pernah kebetulan. Dia punya rencana indah. Kenapa Yesus lewat daerah itu? Kenapa Yesus mampir di sumur itu? Karena dia tahu, ya, di sana ada sesuatu yang sangat menarik. Seperti yang saya katakan pada poin pertama ini. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Betapapun orang itu sepertinya layak untuk dihukum. Tetapi di mata Tuhan, dia adalah orang yang layak untuk menerima kasih Bapa. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sehingga akhirnya perempuan itu mengalami perjumpaan dengan Yesus karena kasih Bapa. Demikian pun dengan kita sekalian. Kalau saat ini kita bisa beribadah bersama-sama, kita boleh menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Itu adalah bukti kemurahan Tuhan yang sudah menjamah kita, sehingga akhirnya kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Karena memang Dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Nah, kalau dikatakan kita hubungkan tadi dengan judul renungan kita, arti ladang sudah menguning itu apa? Artinya adalah bahwa hati Tuhan tidak menghendaki, menginginkan seorang pun binasa. Nah, karena itu kalau dikatakan sekarang ini adalah bahwa masanya ladang sudah menguning, artinya Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Kita tahu ini saatnya, ya. Sekarang ini waktunya. Lihat sekeliling kita, ladang sudah menguning, artinya lihatlah, Tuhan tidak menginginkan seorang di sekeliling kita, di sekitar kita berjalan menuju kebinasaan. Sekaranglah waktunya, saatnya untuk mereka dijangkau oleh Injil, untuk diselamatkan. Kita tidak hanya bersyukur karena kita menerima keselamatan daripada Tuhan oleh anugerah Tuhan yang luar biasa, tetapi kita juga harus melihat bahwa mereka pun layak untuk menerima anugerah Tuhan yang besar itu
sama seperti kita sudah menerima anugerah Tuhan, kita percaya mereka pun biarlah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Saudara, orang yang memahami hati Tuhan, yang tidak ingin seorang pun itu binasa, maka dia akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sama seperti Yesus melakukan penjangkauan. Dia datang kepada orang-orang yang berdosa untuk menyampaikan isi hati Bapa, bahwa Allah mengasihi engkau, Allah peduli kepadamu, ya, Dia ingin menolong engkau. Nah, saudara-saudara yang kekasih, inilah yang pertama yang perlu kita pahami, ya. Ketika kita mendapatkan misi Allah untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk, kepada segala bangsa, biarlah kita tahu ini isi hati Tuhan untuk menyelamatkan manusia, karena Dia tidak ingin seorang pun yang binasa. Kemudian kita melihat slide yang berikut, arti ladang sudah menguning. Yang kedua itu apa, saudara? Arti yang kedua adalah bahwa waktu ini adalah merupakan kesempatan, atau dalam kurung di sana saya beri kurung, kairos yang dibuka oleh Tuhan. Ladang sudah menguning artinya ini adalah kesempatan. Kairos berbeda dengan waktu. Kairos itu kesempatan. Kesempatan dikatakan tidak pernah terulang 2 kali. Kesempatan itu berlalu begitu saja. Kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan, peluang yang ada, dia akan lewat dan tidak akan kembali lagi. Dalam cerita dongeng Yunani, ya saudara, berkaitan dengan kesempatan, digambarkan di sana tentang seorang, ya, atau seorang dewa yang punya rambutnya gundul. Ya, rambutnya gundul, tapi dia punya sayap di kaki, sehingga digambarkan melalui sosok kepala gundul dan kaki yang bersayap. Jadi sayapnya bukan di belakang, saudara, seperti layaknya kita kenal, ya, tapi sayapnya itu di kaki, untuk menggambarkan apa? Waktu itu atau kesempatan itu berjalan sangat cepat dan dia tidak bisa jalan kembali. Nah, saudara-saudara, namun anehnya bahwa dewa yang gundul ini, saudara, ternyata gundulnya itu adalah gundul di bagian belakang. Ya, gundul di bagian belakang. Jadi rambut di belakangnya nggak ada. Dia punya rambut hanya di depan. Punya rambut di depan. Nah, apa nih maksudnya? Nah, dari cerita dongeng ini sebetulnya mau disampaikan sebuah makna, sebuah arti, adalah bahwa waktu, kesempatan, ya, yang diartikan sebagai kesempatan, kairos, itu berjalan dengan cepat tanpa ada yang bisa menghalangi. Ya, waktu ataupun kesempatan itu akan berjalan begitu cepat dan tidak akan kembali dengan seperti yang semula. Ya, seperti misalnya sekarang kita ibadah pukul 9. Ini tidak akan kembali lagi. Walaupun besok ada pukul 9 lagi, tapi itu 9 hari Senin. Kalau minggu depan ada pukul 9, ya, hari Minggu depan ada pukul 9, itu minggu depan, bukan sekarang ini. Karena itu sekarang ini pukul 9 kita harus manfaatkan dengan baik. Itu namanya kairos. Itu merupakan kesempatan yang Tuhan berikan. Dia akan berlalu dan tidak bisa mundur lagi, dia tidak bisa kembali, saudara. Nah, jadi gambaran tadi dewa yang punya sayap di kaki dengan rambut botak di belakang dan hanya di depan saja dia ada rambut, itu mau dikisahkan bahwa kalau tidak mau ketinggalan, saudara, dengan kesempatan, maka dewa itu bisa dikalahkan. Dewa itu bisa dikalahkan bukan dari belakang, saudara. Karena dari belakang gimana kita mau mengejarnya? Mau menjambak rambutnya, botak belakangnya. Nggak bisa dijenggut rambutnya. Ya. Nah, caranya gimana untuk mengalahkan dewa ini? Dewa ini punya kelemahan karena rambutnya di depan. Maka orang yang mau mengalahkan dia harus berhadapan dengan dia. Dan kemudian menjamah, ya, menjambak rambutnya, dan kemudian dia akan nyerah. Ya, kelemahannya pada rambut. Ya, jadi dijambak rambutnya, dipegang rambutnya, dia tidak akan bisa bergerak. Nah, saudara-saudara yang kekasih, demikian pun bicara tentang kesempatan. Kesempatan kalau sudah berlalu tidak bisa dikejar, saudara. Sudah berlalu, ya udah lewat. Tapi bagaimana kesempatan ini bisa kita kalahkan ketika kita menghadapinya? Arti ladang yang sudah menguning itu artinya merupakan kesempatan yang dibuka oleh Tuhan. Nah, sekarang kesempatan itu Tuhan sudah buka. Sama seperti ketika Tuhan Yesus
datang ke perigi Yakub atau ke sumur Yakub itu adalah kesempatan. Dia datang siang-siang. Ya, dia datang siang-siang ketika perempuan Samaria ini mau menimba air di sumur Yakub itu. Nah, Tuhan Yesus tahu ini kesempatannya. Kalau dia datang lebih pagi, nggak ketemu dengan perempuan ini. Kalau dia datang 1 jam kemudian, tidak akan bertemu. Perempuan ini rupanya datang pada siang hari. Dan itu diduga karena dia adalah merasa orang berdosa. Pada umumnya orang mengambil air pagi-pagi hari. Ya, bahkan sebelum matahari siang, ya, pada pagi hari sebelum panas. Karena ketika mereka membawa air, itu tentu capek, lelah, berkeringat. Kalau ditambah dengan sinar matahari yang terik pada daerah sana, itu akan lebih membebani, lebih memberatkan. Karena itu biasanya mereka datang pagi atau pada sore hari. Pada sore hari kalau mereka buat persiapan malam dan besok paginya. Nah, saudara-saudara, tetapi perempuan ini datang siang, kenapa? Karena dia orang berdosa. Dia tidak mau kelihatan dengan orang banyak. Dia tidak mau menjadi bahan pergunjingan, bahan olok-olokan, bahan percakapan dari orang-orang yang mengambil air di sumur itu. Sehingga dia datang pada siang hari, dia pikir cuma seorang diri. Tetapi Yesus tahu, ini kesempatannya. Aku akan datang siang hari. Ya, kira-kira pukul 12 siang. Yesus datang ke perigi Yakub. Dan benar, dia bertemu dengan perempuan Samaria ini. Ini kesempatannya. Sekali lagi, datang lebih dulu, nggak ketemu. Datang lebih terlambat, juga tidak ketemu. Mesti datang pas. Nah, ini bicara tentang kesempatan, kita harus menggunakan pada waktunya. Saudara, dalam firman Tuhan ayat yang lain dikatakan bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ada waktu, ada masa, ada kesempatan di mana Tuhan tidak bisa ditemui. Karena itu selagi ada kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Saat ini hari Minggu kita bisa beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak tahu hari esok kita. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, apalagi di zaman Covid ini. Ya, ada seorang yang masih muda, umur masih 30-an sekian, kena Covid langsung meninggal, Saudara. Tidak tunggu lama-lama. Ada bahkan yang lebih kecil lagi, anak-anak, bahkan di Indonesia banyak anak-anak yang meninggal dan dikatakan terbesar di seluruh dunia korban Covid, anak-anak. Saudara-saudara yang kekasih, kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Setiap kesempatan kita harus hadapi dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, berkaitan dengan arti ladang sudah menguning, ini juga merupakan kesempatan di mana Tuhan menyediakan waktu kepada kita untuk kita bisa berbagi, untuk kita bisa bersaksi, memanfaatkan apa yang kita bisa lakukan untuk bisa menjadi saksi Tuhan, memberitakan firman-Nya, untuk menceritakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Yesus itu adalah juru selamat semua umat manusia, dimanapun dia berada, tidak pandang bulu, berpangkat tinggi ataupun orang sederhana, berpendidikan ataupun tidak berpendidikan, kaya ataupun miskin. Yesus buat semua orang, karena dia adalah juru selamat umat manusia. Jadi ladang sudah menguning artinya adalah inilah kesempatan yang Tuhan sudah buka untuk kita memberitakan firman Tuhan, untuk kita bisa bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Ya, Tuhan akan menunjukkan. Karena itu kita perlu mohon hikmat Tuhan untuk Tuhan menunjukkan caranya. Apakah ketika kita bertemu dengan seseorang, kita kesempatan untuk bercerita tentang Yesus, tentang pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, ataukah melalui medsos. Sekarang ini saudara pasti di rumah dalam keadaan ya WFH, ya, ataupun juga sekolah dari rumah, ada kesempatan untuk menggunakan gadget, handphone. Ya, mari gunakan handphone itu untuk hal-hal yang baik. Ya, bisa sharingkan cerita, bisa sharingkan ayat firman Tuhan, bisa kirim renungan di sana, walaupun melalui renungan yang sudah ada dari tempat yang lain. Boleh, ada banyak media yang kita punya. Ada Facebook, ada ada Facebook, ada IG, ya, Instagram, saudara. Atau mungkin ada yang lain punya Telegram, ada yang punya sosmed lainnya lagi, yang jelas ada grup WA.
Mari kita gunakan hal-hal itu sebagai kesempatan untuk menceritakan firman Tuhan. Ini kesempatan yang Tuhan sudah buka bagi kita sekalian. Inilah artinya ladang sudah menguning dan siap atau matang untuk dituai. Kemudian hal yang ketiga, saudara. Hal yang ketiga, artinya ladang sudah menguning. Dalam slide berikut kita melihat adalah adanya orang-orang terhilang sebagai sasaran kesaksian kita. Dalam cerita tentang orang Samaria yang murah hati, tadi ayat firman Tuhan yang kita sudah baca adalah bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah, ini juga harus menjadi prinsip hidup kita. Makanan kita, nasi, betul. Roti, iya. Apalagi ketoprak, iya. Gado-gado, iya. Soto Bogor, iya. Apalagi, ya oke, itu juga makanan. Tapi makanan bagi rohani kita apa, saudara? Seperti Yesus katakan, makanan kita adalah harusnya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kalau Yesus sudah datang ke dalam dunia ini sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia karena dia tidak ingin seorang pun binasa, maka itu pun menjadi isi hati kita. Karena itu, saudara, kalau kita memahami arti ladang sudah menguning, artinya kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkinkah tetangga, mungkinkah teman kantor kita, atau mungkinkah teman di sekolah kita, ya mungkin kawan lama kita yang belum percaya kepada Yesus. Mereka itulah yang menjadi sasaran untuk kesaksian kita, untuk kita memberitakan Injil. Siapa saja orang yang kita temui, yang ada di sekitar kita, mereka menjadi sasaran kesaksian kita. Sama seperti Yesus ketika datang di perigi Yakub itu, ke tepi sumur Yakub itu. Dia tahu di sana ada perempuan Samaria. Dan bukan hanya perempuan ini, orang berdosa yang perlu diselamatkan. Yesus melihat kemudian perempuan ini bisa bersaksi kepada orang di kampungnya. Dan dikatakan orang-orang sekampungnya, orang di kota Sikar itu datang kepada Yesus. Minta Yesus tinggal di situ, mengajar mereka. Dan setelah Yesus mengajar mereka, mereka semua percaya kepada Yesus. Dan akhirnya mereka berkomentar kalau kita baca cerita berikutnya. Sekarang saya percaya engkau adalah Mesias. Bukan karena kata perempuan itu, tetapi karena kami juga sudah melihat dan mendengar engkaulah Mesias. Wah, luar biasa, saudara. Luar biasa. Karena itu kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, jangan dilewatkan. Ya, siapa tahu berikutnya kita tidak ketemu lagi dengan orang itu. Saat kita ketemu orang itu, saat itu kita bercerita, ya, menyaksikan pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjamah dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sudah menolong kehidupan kita. Biarlah orang yang ada bersama kita itu juga boleh mendengar, boleh melihat kesaksian kita. Dan kita percaya Roh Kudus yang akan menolong kita bekerja lebih jauh, yang akan menobatkan orang itu. Karena kalau kita bersaksi, jangan pikir kita yang hebat. Bukan, saudara. Kita hanya bersaksi. Nanti Roh Kudus yang akan memberi kuasa pada perkataan-perkataan kita. Sehingga orang yang mendengar itu tersentuh hatinya, tergugah hatinya. Sehingga dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bisa saat itu juga. Bisa esoknya, lusa, minggu. Atau mungkin bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu. Yang penting kesempatan itu kita sudah gunakan. Dan kita tahu orang yang ada di hadapan kita, kita harus melihat sebagai orang yang menjadi sasaran, di mana kehendak Tuhan bisa disampaikan, bahwa mereka bisa diselamatkan. Sebagai orang-orang yang terhilang perlu menerima kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, biarlah tiga poin dalam arti ladang sudah menguning ini bisa menjadi pemahaman kita awal, ya, pemahaman pendahuluan kita untuk bisa memahami lebih jauh tentang arti atau makna dari ladang sudah menguning. Yang pertama adalah berarti arti ladang sudah menguning itu artinya kita memahami bahwa hati Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Kemudian hal yang kedua, saudara, kita melihat makna yang kedua adalah merupakan kesempatan yang dibuka oleh Tuhan untuk kita bisa bersaksi. Ya, ada waktunya kesempatan itu tidak terbuka. Ya, tapi selagi kesempatan itu dibuka, mari kita bercerita. Kita bercerita tentang Yesus Juru Selamat. Dan yang ketiga akhirnya, kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita,
Orang-orang yang terhilang terutama adalah sasaran dari kesaksian kita. Supaya mereka mendengar nama Yesus dan mereka juga boleh diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya persilahkan untuk mempersiapkan diri, ya, membagi roti. Mungkin kepala keluarga bisa membagikan roti yang sudah dipersiapkan atau crackers, apa saja yang disediakan di sana untuk dibagikan. Yang jelas kita percaya bahwa roti, crackers itu, ya, ataupun juga, ya, ada yang bertanya kepada saya, boleh nggak pakai ubi, pakai singkong? Boleh kalau nggak ada roti, ya, nggak ada yang lain-lain, adanya ubi atau singkong, boleh saja, saudara. Karena yang penting bukan materinya, ya, bukan materinya yang penting. Yang penting adalah bahwa kita percaya bahwa roti yang ada di tangan kita ini, benda yang ada di tangan kita sekarang, kita percaya adalah tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Kemudian siapkan juga anggur. Kalau tidak ada anggur gimana? Boleh nggak air teh? Boleh, saudara. Ya, boleh nggak pakai sirup warna merah seperti darah? Boleh. Boleh nggak pakai Fanta grape, Fanta merah? Boleh, saudara. Ya, yang jelas bahwa ini pun melambangkan darah Yesus yang dicurahkan bagi kita sekalian. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita semeja sehidangan dengan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami boleh dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh semakin mengerti waktu ini, dalam keadaan pandemi ini Tuhan, kami tahu ini juga merupakan waktu yang Engkau katakan sebagai ladang sudah menguning Tuhan. Biarlah kami boleh memahami arti dari ladang sudah menguning ini Tuhan. Inilah Tuhan merupakan isi hati-Mu supaya kami boleh menjangkau mereka yang sedang ada di dalam masalah. Mungkin mereka sedang ketakutan, mereka ada di dalam kecemasan karena pandemi ini Tuhan. Mereka ada dalam keputusasaan karena persoalan yang terjadi di masa pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami Tuhan untuk menjangkau mereka Tuhan. Biarlah hati-Mu menjadi hati kami, di mana kami juga Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, ladang yang sudah menguning ini mempunyai pengertian bahwa ini adalah kesempatan, kairos, kesempatan yang Tuhan beri untuk kami bersaksi. Tuhan, biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan, waktu yang Tuhan berikan untuk kami bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, di mana orang dalam ketakutan, dalam kecemasan, bahkan juga trauma karena mengalami COVID Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Tuhan tolong kami, berikan kekuatan, berikan kemampuan kepada kami untuk bisa kami membuka mulut, berikan keberanian kepada kami untuk bisa berkata-kata, menceritakan, membagikan pengalaman kami tentang Yesus yang menjadi penolong kami, Yesus yang sudah menjamah kami, Yesus yang adalah juru selamat kami. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami, yang masih di dalam kegelapan, yang masih terhilang, boleh menerima Injil Tuhan, dan mereka pun boleh diselamatkan. Terima kasih buat perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu Engkau curahkan atas roti dan minuman yang ada pada tangan kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah atas roti dan minuman yang ada pada tangan kami segala berkat Tuhan, sehingga setiap jemaat yang akan menerima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan ini boleh diberkati oleh Tuhan. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang dalam ada masalah menerima jalan keluar, yang ada dalam kekurangan, biar mereka juga boleh menerima kecukupan dari Tuhan, bahkan kelimpahan daripada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Tuhan jamah. Bahkan yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, karena percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang sudah rela berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami percaya Engkau terus akan menjadi penolong bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari saudara-saudara kita angkat tangan kita yang memegang roti, dan kita akan akan makan bersama-sama setelah pembacaan firman Tuhan sebagai berikut.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan atau gelas yang berisi minuman yang melambangkan darah Yesus. Darah Yesus Kristus sudah menyucikan dosa-dosa kita. Dan bahkan seberapa banyak orang yang akan menerima kesaksian kita juga tersedia bagi mereka darah pengorbanan Yesus Kristus untuk menyucikan mereka dari segala dosa-dosa mereka. Mari kita akan minum bersama-sama setelah pembacaan firman Tuhan sebagai berikut. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan percaya sambil mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Anugerahnya besar bagi kita. Dia tidak memandang masa lalu kita. Dia sudah menyucikan kita, menjadikan kita ciptaan baru yang terus bertumbuh, dan terus bertumbuh menuju kedewasaan penuh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbananmu di kayu salib, darahmu yang sudah dicurahkan, tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Dan biarlah ini menjadi peringatan kepada kami bahwa harga keselamatan yang kau berikan kepada kami sungguh tidak ternilai, tidak terbayarkan oleh emas perak yang ada di muka bumi ini Tuhan. Karena pengorbananmu adalah darah yang sangat mahal, yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Biarlah kami boleh menghargai karya keselamatan yang kau anugerahkan kepada kami, dengan hidup sesuai dengan firman-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan, juga untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya yakin percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara sekalian sudah menerima berkat melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menghadiri ibadah kita akan naikkan nyanyian berkat doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
kesakitan tidak menimpa aku. Mari dengan iman dan percaya kita mau katakan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami beribadah pada minggu ini. Tuhan Yesus, biarlah pujian kami boleh naik ke hadapan hadirat Tuhan dan boleh menyukakan hati Tuhan. Engkau bergembira atas segala pujian, penyembahan yang kami sudah naikkan. Bapa Surgawi, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami dan buat kami mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Gereja Betel Indonesia Ciujung, dimanapun mereka berada, di Jakarta dan sekitarnya, bahkan di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa, di luar negeri Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan menjamah kami semua. Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, supaya kami boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, Engkau yang mengenal tiap pribadi kami, jemaat-Mu Tuhan. Bahkan juga kami berdoa buat setiap pribadi yang akan menyaksikan tayangan video ini Tuhan di kemudian hari. Biarlah Tuhan juga akan menjamah setiap mereka yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Apapun juga masalah mereka, dalam masalah ekonomi, Engkau buka jalan, Engkau cukupi, Engkau berikan kepenuhan kepada mereka. Bahkan berikan berkelimpahan supaya nyata kemurahan Tuhan bagi mereka sekalian. Dan mereka bisa menggunakannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan sekali lagi buat mereka yang sakit, dimanapun mereka berada. Ada yang di rumah sakit mungkin Tuhan, atau ada yang di tempat persinggahan, ataupun di rumah masing-masing. Tangan-Mu yang berlubang paku menjamah mereka. Kami bertindak dengan sati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit keluar dari dalam tubuh mereka. Biarlah kesembuhan menjadi milik mereka, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan kami semua Tuhan, Engkau jaga dan lindungi kami. Beri kekuatan kesehatan kepada kami semua yang sedang menghadapi masalah tentang pekerjaan. Tuhan juga tolong buka jalan dalam usaha-usaha pekerjaan mereka. Yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Kami percaya bagi anak-anak Tuhan tidak ada yang mustahil. Meskipun saat ini masa sulit, Tuhan bisa buka pekerjaan bagi umat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa melampaui segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang menghadapi masalah keluarga. Tuhan kenal keluarga-keluarga kami. Biarlah Tuhan datang memberikan kasih yang berlimpah-limpah, supaya keluarga-keluarga kami dipenuhi kasih Kristus. Kami boleh hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sekolah, yang bekerja, Tuhan juga akan memberkati. Biarlah buat apa yang kami lakukan itu berhasil memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemuda-pemudi Tuhan yang menghadapi masalah tentang masa depan mereka, tentang teman hidup jodoh mereka. Tuhan, Engkau sediakan bagi mereka. Biarlah Engkau sendiri akan menolong mereka, dan biarlah mereka boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang menulis permohonan doa melalui Facebook Tuhan. Tuhan jamah dia. Engkau tahu persoalannya. Biarlah Engkau juga akan menjamahnya menjadi jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Engkau sendiri akan terus memimpin, memelihara hari-hari kami. Selama Tuhan perkenankan untuk kami berada, untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, memberi hikmat kepada Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, jajaran para menteri. Semuanya Tuhan tolong mereka supaya dapat bekerja sama dengan baik. Bahkan dengan pimpinan di daerah. Tingkat 1 para gubernur Tuhan, tingkat 2 bupati dan wali kota. Bahkan juga Tuhan untuk para camat, para kepala desa dan lurah. Untuk tingkat RW dan RT, ketua RW, ketua RT. Tuhan juga memberikan hikmat akal budi supaya mereka dapat bekerja sama dengan baik dalam mengatasi pandemi COVID ini. Dan Tuhan
Biarlah PPKM yang masih diperpanjang sampai Minggu Tuhan, biarlah Tuhan juga akan tolong, Tuhan akan campur tangan supaya semua dapat membantu untuk meredakan penyebaran di tanah air kami. Tuhan beri hikmat akal budi kepada pemerintahan kami sekali lagi, di pusat sampai ada di daerah-daerah, untuk menangani, membuat kebijakan-kebijakan demi penanganan, mengatasi masalah pandemi di tanah air kami. Demikian pula dengan vaksinasi yang sedang digalakan saat ini Tuhan, baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, supaya bangsa kami Tuhan boleh digerakkan hatinya untuk ambil bagian dalam vaksinasi ini, sehingga terciptalah kekebalan lingkungan Tuhan, dan penyebaran ini dapat segera diatasi. Bapak Surgawi, Bapak yang Maha Baik, kami mohon Tuhan anugerah-Mu kepada para petugas medis yang khususnya bekerja dalam penanganan COVID ini Tuhan, di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah singgah. Tuhan tolong mereka, apapun tugas dan peran mereka, baik sebagai dokter, sebagai perawat, tenaga kebersihan, sopir ambulan, tenaga untuk pemakaman Tuhan, biarlah Engkau juga akan tolong mereka. Bahkan TNI Polri Tuhan yang bertugas dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan juga akan menjamah mereka. Tuhan akan memberi kekuatan, kesehatan, perlindungan ekstra kepada mereka, sehingga mereka dapat melayani setiap pasien yang terpapar dengan baik Tuhan, dengan kasih Tuhan. Mereka dapat menyalurkannya kepada setiap pasien yang dilayani. Berkati juga keluarga mereka, biar damai sejahtera Tuhan juga ada atas mereka semua. Terima kasih Bapak Surgawi, kami berdoa mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Dan kami juga berdoa buat beberapa saudara kami, kekasih-kekasih kami yang berulang tahun pada sepanjang minggu ke depan ini Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Liana Husin, kami berdoa buat Ibu Hildayo, kami berdoa buat Bapak Kiki Novandi. Tuhan, Engkau kenal pribadi mereka, Engkau tahu setiap lembar kehidupan mereka. Biarlah Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, dan kami sehati jemaat-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tercurah berkat berlimpah-limpah bagi mereka sekalian, berkat jasmani, berkat rohani. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tahu dan Tuhan buka jalan. Tuhan juga meluluskan apa yang menjadi keinginan hati mereka, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berkati dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, dalam pekerjaan pelayanan mereka, dalam segala hal yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kasih Tuhan memenuhi kehidupan mereka dan dapat disalurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Segala halangan, rintangan, mara bahaya, malapetaka, sakit, penyakit, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah perjalanan mereka di hari-hari ke depan mereka penuh dengan keberhasilan, karena Tuhan Gembala yang baik akan ada bersama-sama dengan mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mengakhiri doa ini Tuhan, mengakhiri ibadah kami, dan biarlah Engkau akan mencurahkan berkat-Mu untuk kami sekalian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang buka hatimu, pandang Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat-berkat rohani. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, rahmat dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, urapan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memimpin, menyertai, tinggal dalam hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin. Amin, puji Tuhan. Tetap semangat, tetap gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara kekasih. Saya tidak bisa melihat satu persatu, tetapi Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengasihi kita, Dia yang memantau kehidupan saudara, Dia akan terus berjalan bersama dengan saudara dan memberikan pertolongan bagi kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, kita akan ketemu lagi pada minggu depan.